Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru yang beranggotakan Himatul Ulia, Yaraul Badiah, dan yang ketiga Alvina Raihael Firdaus. Lalu, materi yang akan dibahas: 1. Pengertian Orde Baru. Yang kedua, kebijakan politik dan ekonomi pada Orde Baru. Yang ketiga, keadaan pendidikan Islam pada zaman Orde Baru. Dan yang keempat, faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam. Pengertian Orde Baru. Sejak ditumpasnya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang diberi nama Orde Baru. Perjuangan untuk meluruskan berbagai penyelewengan itulah muncul satu orde yang menggantikan Orde Lama. Dan itulah yang disebut dengan Orde Baru. Dengan tema sentral perjuangan, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan melaksanakan Pancasila UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu, Orde Baru secara harfiah adalah masa yang baru yang menggantikan masa kekuasaan Orde Lama. Namun, secara politis, Orde Baru diartikan sebagai masa untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi yang kedua yaitu mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pembahasan meliputi kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, dan kebijakan ekonomi. Dan nomor 1 yaitu kebijakan politik dalam negeri. Dalam kebijakan politik dalam negeri ini, pemerintah Orde Baru mengeluarkan 4 kebijakan, diantaranya 1. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pada tahun tersebut berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya atau pada masa Orde Lama. Pada pemilu tahun ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu. Dan kebijakan nomor 2 yaitu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan hanya 1 golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSI. Dan Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga yaitu golongan karya atau disebut Golkar. Dan kebijakan yang ketiga yaitu pembentukan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai sosial politik. Dan kebijakan yang keempat yaitu penataan P3 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada warga negara. Pedoman P4 ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Dan selanjutnya yaitu kebijakan politik luar negeri. Dalam kebijakan politik luar negeri ini terdapat 3 kebijakan, diantaranya 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
Pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia keluar dari PBB dan mengakibatkan Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik di dunia. Pada tanggal 28 September 1965, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB. Dan kebijakan nomor 2 yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Dan kebijakan nomor 3 yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional dengan cara turut serta dalam pembentukan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi. Dalam kebijakan ekonomi terdapat 2 kebijakan, diantaranya 1. Rencana Pembangunan 5 tahun atau disebut Repelita. Pemerintahan menyusun Repelita bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Dan Repelita ini dievaluasi selama 5 tahun sekali. Dan pada Orde Baru, Repelita dijalankan selama 6 kali. Dan kebijakan ekonomi nomor 2 yaitu Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Keadaan pendidikan Islam masa Orde Baru. Kondisi pendidikan Islam pada masa Orde Baru jauh lebih berkembang dibandingkan dengan keadaan pendidikan Islam di zaman Orde Baru. Di antaranya adalah yang pertama, masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, pembaharuan madrasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non-fisik. Pada aspek fisik, pembaharuan dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infrastruktur, sarana, prasarana, dan fasilitas seperti buku, perpustakaan, dan peralatan laboratorium. Adapun pada aspek non-fisik meliputi pembaruan bidang kelembangan, manajemen, pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses belajar mengajar, jaringan information teknolog atau IT, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemberdayaan pendidikan Islam non-formal. Pada zaman Orde Baru, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan non-formal dan dilakukan atas inisiatif masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan Islam non-formal tersebut antara lain dalam bentuk majelis taklim, baik untuk kalangan masyarakat Islam, kelompok masyarakat biasanya maupun bagi masyarakat menengah ke atas. Berikutnya yaitu faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam. Terjadinya berbagai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di zaman Orde Baru, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, disebabkan karena beberapa faktor.
yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin membaiknya hubungan dan kerjasama antara umat Islam dan pemerintahan. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto berkuasa lebih kurang 32 tahun, yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Selama 16 tahun pertama, hubungan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru dalam keadaan tidak harmonis, tegang, saling curiga, bahkan terkadang diwarnai konflik dan peristiwa berdarah. Ketegangan tersebut antara lain disebabkan pada akar-akar Islam ideologis politik yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam kurun waktu 16 tahun pertama yang menggunakan pendekatan ideologis politis, umat Islam masih sering dituduh sebagai kelompok ekstrem kanan. Namun pada 16 tahun kedua, hubungan politik antara umat Islam dan pemerintahan Orde Baru mencair, bahkan menunjukkan keadaan harmonis dan penuh pengertian yang mendalam. Terjadinya keadaan tersebut antara lain disebabkan karena terjadinya perubahan yang semula bersifat ideologis politis menjadi bersifat kultural, substantif, dan eksklusif, yaitu pendekatan yang melihat Islam sebagai sebuah agama yang membawa misi rahmat bagi seluruh alam yang harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret yang terkait dengan penanganan masalah umat. Yang kedua yaitu semakin membaiknya ekonomi nasional. Pada zaman pemerintah Orde Baru, usaha pembangunan ekonomi menjadi primadona dan pilihan utama. Dalam kaitan ini, sumber daya alam Indonesia berupa minyak, hasil tambang, dan lainnya diberdayakan dengan maksimal melalui hasil penjualan minyak. Indonesia dapat menghimpun dana yang dilakukan para investor. Investor asing juga meningkat tajam. Melalui dana yang besar inilah, pemerintah Orde Baru dapat membantu program pembaruan pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu semakin stabil dan amannya pemerintahan. Pada zaman Orde Baru, Indonesia dikenal sebagai negara yang aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara melalui program penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila. Masyarakat Indonesia tampak makin rukun dan damai. Keadaan ini selanjutnya telah mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan sebagai kegiatan pembangunan dalam bidang pendidikan Islam dapat berjalan dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.